semua dewan guru dan dewan asatid dan asatidah yang saya hormati, dan segenap para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Abu Syamsuddin yang saya cinta dan sayangi. Alhamdulillah, hari ini adalah hari puncak kita untuk merayakan dan mensyukuri kemerdekaan Republik yang saya cintai, yaitu Indonesia yang ke-78. Semoga ungkapan syukur ini mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, khusus untuk negara yang kita cintai, Indonesia ini. Dan semoga Pondok Pesantren Abu Syamsuddin terus berjaya di dalam membimbing para santri calon-calon pemimpin bangsa di masa depan, insyaallah. Kemerdekaan merupakan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pidato singkat ini kami hanya menyampaikan pesan Bung Karno. Pesan Bung Karno setelah meraih kemerdekaan, apa pesan Bung Karno? Perjuangan kami lebih mudah. Perjuangan kami lebih mudah karena hanya mengusir penjajah. Jadi saya ulangi, perjuangan kami lebih mudah karena hanya mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu lebih sulit karena akan melawan bangsa sendiri. Ini adalah pesan Bung Karno untuk kita. Jadi perjuangan kita, penerus bangsa ini lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Ini sama mirip dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda dalam sebuah hadisnya, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami kembali dari perang kecil menuju kepada perang besar. Salah satu sahabat bertanya, "Wa jihadul akbar ya Rasulullah?" Jihadun nafs. Jadi apa yang bisa kita petik dari kalam hikmat Bung Karno dan sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Perang melawan nafsu itu adalah lebih besar dan lebih sulit, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno. Perang melawan bangsa sendiri itu lebih sulit daripada melawan penjajah atau mengusir penjajah. Ini walaupun tidak sama, tujuannya mirip. Oleh karena itu para santriwan dan santriwati, perang melawan diri sendiri itu lebih sulit daripada melawan musuh. Oleh karena itu kalian butuh bekal, harus belajar agar kalian bisa mempunyai senjata untuk melawan diri sendiri atau nafsu yang selalu nafsu ini menyeret manusia dalam keburukan, menjerumuskan manusia dalam perbuatan dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu lebih semangat lagi untuk belajar, baik belajar pelajaran formal di pagi hari dan pelajaran kitab kuning di sore dan malam hari, agar kalian bisa mampu menang untuk melawan diri sendiri, terutama
yang akan membuat kalian itu tidak berguna, terjerumus dalam perbuatan yang tidak terpuji. Jadi al-waktu kasayf ilam taqta'u qata'ak, waktu kalian di pondok ini seperti pedang. Jika kalian tidak bisa mengendalikan dan menguasai waktu kalian untuk belajar, maka waktu itu akan mengikis umur kalian hingga hilang sia-sia. Kalian harus menang berjuang atau melawan waktu, agar waktu itu bisa kalian kendalikan sehingga waktu itu berguna untuk kalian. Dulu saya ketika belajar di pondok, saya atur jadwal saya sendiri. Waktu saya sampai saya main saya atur. Jadi saya main harus 1 jam. Lebih dari itu saya harus murojaah. Terkadang itu bodoh. Wah, lima walau lain amain tapi pula untur. Karena tidak ingin kehilangan waktu. Sudah saya juga sampaikan kepada kalian semua di Mekah. Di Mekah itu waktu belajar hanya setelah Ashar, terus setelah Maghrib dan Isya. Setelah itu waktu itu diatur, dikendalikan oleh diri sendiri. Sehingga ketika tidak diatur dan dibuat belajar, maka kebanyakan waktu di Mekah itu akan hilang dengan tersendirinya. Oleh karena itu, dan pula langsung ketika tidak ada waktu pelajaran, maka ikibal afalan, afal alfiyah, 1000 bait, afal zubat, 1000 bait, afal qawaid fikih 500 lebih, afal sulam munawwarah 370 lebih, afal usul fikih. Kenapa saya itu banyak menghafal? Karena ketika Sayyid safar melakukan perjalanan ke luar negeri, biasanya itu 1 bulan, 2 bulan, ketika tidak dibawa hafal-hafalan maka waktu akan hilang sia-sia. Ketika dan setiap kok bisa dikonjengan apa ya, waktu terjemahilah kibahan apa dan kibahan aja. Mane akuna ada di akun TV. Ini adalah makna ketika dari arti sebuah perjuangan dan dari kalam hikmah yang disampaikan oleh Bung Karno, melawan bangsa sendiri itu ada lebih sulit, dan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya bahwa melawan diri sendiri ini lebih berat dan lebih besar daripada melawan musuh. Sekarang kalian semua melawan diri sendiri, melawan bangsa sendiri untuk kalian menjadi orang yang paling bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Kedisiplinan itu penting. Kedisiplinan itu penting, baik dari menjaga kebersihan di dapur, menjaga kebersihan di kamar mandi, menjaga kebersihan untuk diri sendiri. Baju kotornya jangan dibuang, tapi ketika kotor ditaruh di tempatnya kemudian dicuci. Kayak ini Tuhan oleh seragaman ke BPC yang video. Budi kapan kotor pasang kasihnya saya buat kotor. Tidak minta boleh. Itu bunga akan nyaman menghadap istri yang menghadap perlu tahu kita. Ketika sekolah Korea, engkau ngaji ke Mekah, ya berdiri apa? Yung kosin lah buat kita 400, waktu dia haji betul kita 2 singkat lompor, bensin kita 600 segini. Ketika masih 500, oke 2 liter. Engkau tinggal Mekah saya di BSC 500 oleh 2 liter lompor. Setiap haji lah 120, 140, 100 singkat. Setiap ongkos ke Mekah ya 100 segitu. Lambat di 10.400.000. Jadi kok pikir engkau menuduh
Kamu karya tonton ngagui BC ya gila dia ngagui daun. Jadi apa tentang penghargaan dari Tuhan, apa tanggal dari Tuhan? Ya sih kok harus bisa ngaji. Ya betul betul dia. Boleh pemudu dan nak Tuhan abi je. Walaupun abang nak kena gratis tapi Tuhan abi je. Tuhan makin tak boleh kita beri je. Ya ada apa aku kuliah betul dari Tuhan. Ya butuh Allah, butuh tahu ngaji, butuh tahu ilmu. Enak. Jadi ya saya garap itu karena jadi ya ambil ilatih nak sabar, biuhu ilatih manusia, ilatih karena apa? Karena beramal karena berhadis bersegi Nabi muru auladukum bisolati abna asabin. Perintahkan anak-anakmu dengan sholat di usia 7 tahun. Kenapa di usia tersebut? Usia itu adalah masa-masa improv. Nah, karena ini adalah masa-masa merekam. Masa-masa merekam ketika dilatih disiplin di usia itu, maka insya Allah usia-usia berikutnya akan lebih mudah untuk diajari disiplin. Ketika setia di usia-usia SD, SMP, buat anda sudah disiplin, maka kudangku mulai dari rumah tak usah soro itu disiplin untuk bermotor yang an-nadhafatu minal iman. Jadi kalau tahunya manakah hadis jadi an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Mudah-mudahan ada asal bersih berarti iman kotor. Ya. Jadi perlu sedia kaki. Kebersihan lagi bagi pada bagi engkau orang bekal ada kebersihan lagi bagi setiap hari setiap jam ada bagi ngaji nyaman ngaji tenang ya waduh kalau mari berusia kalau mari laku kalau mari ngasain boceng saya kan ngasain tinggi bohong tampangmu tapi lah dari dia melalui harus melalui dia bentrakan dari ngaji makli oleh musim manfaat, makli oleh bergerokan. Jadi semoga bergabingan oleh musim manfaat dan semoga para guru, para asatidz yang membantu berjuang untuk mensukseskan dan menjayakan Pondok Pesantren Abu Samsuddin dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para dewan guru, dewan asatidz dan asatidzah atas keterbatasan kami karena ini baru berdiri dari tidak lepas dari keterbatasan, kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga perjuangan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang lebih sempurna dan semoga tergolong oleh apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu tariqan fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membantu orang yang belajar ngaji, belajar ilmu, maka insyaallah niscaya Allah akan membantu jalannya menuju kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Semoga ini menjadi kenyataan. Semoga ini menjadi jaminan bagi kalian semua untuk meraih kesuksesan dunia maupun kesuksesan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga bangsa yang kita cintai ini semakin berjaya, semakin makmur, dan semoga semua santri yang belajar di Pondok Pesantren Abu Samsuddin mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarga, bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.